Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu dalam kesempatan ini saya hanya mengingatkan satu amalan. Mudah, sederhana, tapi pahalanya sangat luar biasa. Dan dia termasuk satu-satunya amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala kerjakan sendiri. Sebelum diperintahkan oleh Allah sudah duluan mengamalkannya. Itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau saya ketika membaca ayat ini, cara saya menhayati ayat ini, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ini kan berita. Saya menhayati berita ini berita gembira untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Makanya ketika saya menhayati dan berhenti membaca, ketika membaca sampai wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, betapa luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bersalawat, malaikat pun diperintahkan untuk terus menerus bersalawat. Dan ini ketika saya membaca kalimat ini, saya ucapkan Alhamdulillah. Kenapa saya ucapkan Alhamdulillah? Karena ini anugerah, hadiah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Terpuji di langit dan terpuji di bumi. Ketika saya lanjut, ya ayyuhalladzina amanu, saya ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an." Ketika mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena ini panggilan untukmu. Hei orang beriman, kita yang maksud. Ketika kita baca, kita merasakan Allah memanggil kita, bukan orang lain. Allah panggil saya, ada apa ya Allah? Apa perintahmu ya Allah? Saya siap menjadi taat, saya siap sami'na wa ata'na. Maka ketika kita merasakan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, betapa kita luar biasa segera kita mematuhi dan taati perintah Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, kalau saya membahas keutamaan salawat itu, saya yakin Habib Hasan sudah menyampaikan di berkali-kali majlis. Tapi saya memperhatikan satu hal. Selain qada'ul hajat, menyembuhkan penyakit, melunasi hutang kita, mengangkat bala, menjaminkan syafaat, meningkatkan darajat kita, menjadi posisinya dekat sama Rasulullah, banyak keutamaan. Salah satu yang memberikan perhatian, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, dapat 10 kali rahmat. Salah satu yang kita butuh saat ini adalah rahmat Allah. Karena yang bisa mengangkat bala ini, tantangan yang kita hadapi, kehancuran ekonomi, persoalan banyak politik negeri kita, persoalan banyak urusan-urusan yang kita tidak mampu sebagai manusia mengatasinya. Jangankan negeri kita Indonesia, semua dunia menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dari segi ekonomi, politiknya, dan berbagai macam ujian. Salah satu yang menjaminkan terangkat bala ini adalah rahmat Allah. Dan salawat kepada Nabi menjaminkan kedatangan rahmat Allah. Satu kali salawat dapat 10 kali rahmat. Kira-kira gimana kalau 100 kali? Cuba bayangkan kalau kita 1 juta umat, semuanya bersalawat minimal 100 kali, kita mendapatkan 1000 rahmat dari doa satu orang, salawat satu orang, 1000 rahmat. Kalau 1 juta umat semuanya bersalawat 100 kali, berapa undang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah menerima pesan dari seorang dari Instagram. Saya berusaha selalu meluangkan waktu untuk membalas
di Instagram ada satu jamaah dia berkata, saya sering mendengar tausiah khususnya di malam Jumat dianjurkan untuk berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Malam Jumat lebih baik dan lebih banyak daripada hari biasa. Kalau misal, kalau setiap hari 1000, berarti malam Jumat harus lebih, diusahakan lebih. Karena itu permintaan Nabi Muhammad SAW, akthiru alayya minas salat yawm al-jum'ati wa laylataha, berbanyaklah salawat kepadaku malam Jumat dan hari Jumat. Sampai ada seorang ulama di Madinah, Syekh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti, beliau ketika ditanya mana yang lebih utama kita memperbanyak di hari Jumat, apakah salawat atau baca Quran? Kata beliau, di hari Jumat dan malam Jumat lebih baik dianjurkan berbanyak salawat daripada banyak baca Quran. Cuba bayangkan. Kenapa ditanya? Kata beliau, karena itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bab jamaah sekalian, kalau buku amal kita yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama kita belum tertulis sebagai orang berbanyak salawat, malu enggak kita? Selama ini kita berkata cinta Nabi Muhammad, tapi kalau bersalawat aja mungkin 10 kali udah ngantuk dan tidur. Saya ketika menerima pesan dari Instagram, ada orang tanya sama saya setiap malam Jumat setelah saya mendengar ceramah, saya selalu berusaha tidak kurang dari 10.000 salawat. Dan dia tanya sama saya, apakah yang saya lakukan boleh atau tidak? Jujur saja saya nangis, karena saya tidak bisa sebanyak itu, tidak dapat sebanyak itu. Makanya saya nangis dan pun sekali kaget ketika mendengar ada orang masih bisa dan masih ada tekad yang tinggi mau membaca salawat sampai 10.000 kali dalam satu malam Jumat saja. Makanya jemaah sekalian, kita harus memperbaiki hubungan kita sama Rasulullah SAW melalui salawat. Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktharukum alayya salatan. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat orang yang banyak salawat kepadaku. Dan ini kesempatan, dan salawat ini tidak harus menghadap kiblat, tidak harus dalam keadaan wudu, dimanapun kita berada, kita jalan, naik motor, sepeda, jalan kaki, banyak kesempatan kita bersalawat. Apalagi bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh, jangan diributkan. Kata Sayyiduna bid'ah, udah bilang ya terima kasih. Kalau ada orang ribut sama bid'ah, ya terima kasih. Udah, tidak usah panjang lebar. Dan kita baca apa yang kita bisa. Mau salawat yang panjang, mau salawat yang pendek, intinya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, cara ketika kita berdoa, kalau bisa diawali dengan salawat dan disisihi dalam doanya dengan salawat dan juga ditutupi dengan salawat. Saya terima ijazah dari guru seorang ulama besar di Jeddah. Beliau menyampaikan salawat itu disertakan dalam doamu, terjamin doa kita makbul. Contoh, ketika mulai bersalawat atau mulai berdoa Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berkata dalam puji-puji Allah Subhanahu wa taala, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, silahkan doa. Misal Allahumma ighfirli, atau ya Allah Allahumma hdini, Allahumma afini, atau dalam bahasa Indonesia, ya Allah mohon ampunilah aku. Terus salawat lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah anugerahkan kepada orang tuaku sihat wal afiat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikan kepada aku kemampuan menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya setiap langkah doa kita selalu membawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, luar biasa manfaatnya dan dahsyatnya. Terkabul, terjamin doa kita makbul. Kalau diawali dengan salawat dan ditutupi dengan salawat, sudah terjamin mendapatkan terkabul. Apalagi kalau setiap langkah doa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.